Salam semua. Hari ini adalah hari kedua saya divaksin, dan seawal jam 3.45 subuh tadi saya sudah bangun. Itu adalah kebiasaan saya, setiap subuh saya bangun jam 3, karena jam 4 itu adalah masa yang sangat baik untuk berdoa, menyembah Tuhan, sebab dia sunyi dan tenang. Jadi terbiasa sudah. Tapi waktu saya bangun subuh-subuh ini, saya terasa tangan sebelah kanan saya agak sakit sedikit, yang kena suntik itu, tapi tidaklah terlampau sakit ya, terlalu ini teruk. Yang keduanya, saya merasa rasa macam demam lah ya, macam panas badan saya, dan saya ambil suhu tadi pun 36.8. Saya coba cek balik ya suhu saya, 36.7. kira oke lah, 36.7 kira masih oke juga bahkan ya. Dan yang lainnya, saya rasa sakit kepala sebelah kiri saya ya, dia macam seperti kena cucuk-cucuk dalam 2 atau 3 saat begitu, lepas itu hilang, lepas itu balik lagi sakitnya. Tapi bila saya sudah mandi, jalan-jalan, dia tidak ada, sudah macam seperti sedia kala, sudah bagus sudah. Tapi dada saya masih ada kahak keluar, cuma tidaklah terlampau teruk sangat, seperti biasa juga ya. Oke, jadi itulah yang saya alami dalam hari yang kedua ini. Tidak terlalu berat juga, cuma sekarang kita mau bincang juga serba sedikit tentang vaksin dan COVID-19 ini. Bagi saya lah, pemahaman saya secara pribadi, COVID-19 ini adalah lanjutan penggenapan dalam Alkitab, yaitu dalam Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18 ya. Kalau kita baca di situ memang sukar untuk kita mengerti, tapi perlahan-lahan ya semakin jelas daripada keadaan-keadaan sekarang yang terjadi sekarang inilah. Oke. Vaksin untuk COVID-19 itu seperti yang saya sudah nampak sendiri, dia bukan 66, dia bukan chip. So vaksin itu adalah cecair ya. Vaksin itu adalah cecair. Jadi apa yang saya nampak di situ adalah pengurusan tentang COVID-19 ini, yaitu pengurusan tentang bagaimana cara mengekang penularan COVID-19 ini. Itu sebenarnya sangat berkait rapat ya, sangat berkait rapat dengan 666 yang dikatakan di dalam Wahyu tadi, Wahyu 13 ayat 11 sampai 18 ya. Bayangkan apabila seseorang sudah divaksin, mendapat vaksin kedua, dia akan dikeluarkan digital certificate ya, digital certificate. Jadi saya nampak di situ digital certificate ini, saya percaya akan menjadi satu dokumen yang sangat penting di seluruh dunia. Macam saudara dan saya, kita tidak boleh pergi ke negeri ini kalau kita tidak ada
digital certificate itu. Dan kita juga mungkin tidak akan boleh pergi ke luar negara kalau kita tidak ada digital certificate. Beberapa waktu ini kita sudah dengar penjelasan tentang orang tidak akan dapat pergi ke supermarket, kan? Ada itu video itu. Jadi itulah seluruh dunia kita dapat melihat bahwa digital certificate itu nanti akan lebih penting daripada paspor, ya, lebih penting daripada paspor. Oke. Dan melalui pengurusan penularan COVID-19 ini juga, saya percaya kerajaan di dunia ini, di mana-mana sajalah kerajaan di dunia ini, akan menyatukan data setiap seorang itu dalam satu chip. Sebagai contoh lah, ya, digital certificate itu akan ada dia punya chip. Lepas itu data-data pribadi kita seperti dalam IC, kan, akan dimasukkan di situ. Kita punya kumpulan darah dan semua mengenai diri kita, mengenai ya pribadi kita akan dimasukkan di situ, termasuklah DNA kita. Ya. Masa Obama jadi presiden di Amerika Serikat, dia sudah mulakan sebenarnya. Kalau saudara-saudari ingat, dia sedang mulakan Obamacare, ya, tapi tidak terlaksana sebab selepas itu Donald Trump yang menjadi presiden Amerika. Oke, jadi sekarang kita mau bincang juga, apakah kebaikan dan keburukan nanti chip tersebut, ya. Oke. Untuk mengetahui kebaikan dan keburukan dia, nanti kita akan bincangkan pada hari ketiga, yaitu esok. Esok. Jadi terima kasih sebab menonton.